panjang gue ada 3. Satu untuk kawinan, satu jin, satu koldorai. Itu santai. Tapi selebihnya celana pendek lebih enak. Kalau digini nih anginnya masuk nih. Dalam hidupnya, Edwin punya sahabat bernama Jody yang juga sering muncul bersama dalam acara-acara hiburan. Kedua orang ini punya tabiat yang sama, yakni kalau bicara suka berteriak-teriak. Tapi kalau mereka bertengkar, susah mendamaikannya. Hanya saja tahu-tahu damai sendiri. Wah, gue ceritain nih soal ini Jod ya. Gue di kamar. Pemirsa, itulah Edwin yang menolak dirinya disebut konyol. Tapi Edwin sendiri memang bingung yang dimaksud konyol itu apa. Gak ngerti gue apa gue konyol ya. Gak ngerti gue apa gue konyol apa enggak gitu. Gak tahu gue. Yang jelas, Edwin punya suara keras kalau berbicara. Demikian pula tertawanya. Gerak-gerik tubuhnya pun ribut dalam setiap penampilannya. Pas ngidam itu ngidamnya granat. Jadi meledak. Apakah seperti itu yang dimaksud konyol? Meledak terus. Pantang ditarik picunya. Pasti meledak. Tunggu 3, 2, 1. Bar. Penampilan seperti inilah yang membuat banyak orang mengatakan Edwin konyol. Jadi kalau konyol itu ya emang inilah gitu loh. Maksudnya emang kayak gini gitu loh. Mungkin Memang begitulah Edwin. Dan dia menerima dirinya apa adanya. gua nggak dibuat-buat, ya kan? Emang bersikap yang sebenarnya. Jadi orang juga mau sebel ya emang kayak gitu anaknya yang bilang apa lagi gitu. Silahkan orang menilai Edwin yang bicaranya suka berteriak-teriak, disertai anggota tubuhnya yang bergerak serabutan ke sana kemari. Nanti kalau gua punya anak gua protes. Pak, Bapak konyol banget sih jadi orang katanya. Nggak tahu, pokoknya gue nggak tahu, gue nggak mikirin sampai kapan, nggak mikirin sampai di mana. Pokoknya gue jalanin aja, asal gue senang gue lakuin. Dengan gayanya yang seperti itu, berbicara dengan Edwin rasanya seperti bertengkar. Tapi untunglah, pacarnya sangat memahami gaya Edwin. Tapi dia pernah bilang sama gue, Win, gue rasa gue tuh orang yang paling paling sabar sedunia katanya. Pada dasarnya, Edwin adalah manusia yang tidak bisa diam. Keadaan apapun rasanya tak bisa membuatnya diam. Gue kadang-kadang orangnya serius, kadang-kadang diem. Tapi tangan gue nggak bisa diem gitu, ada yang gue jahilin gitu. Makanya kalau suruh diem sebentar nggak bisa gue gitu loh. Ada ngupil gitu kan, itu kan nggak bisa diem juga orangnya. Celana panjang gue ada 3. Satu untuk kawinan, satu jin, satu koldorai. Itu santai. Tapi selebihnya celana pendek lebih enak. Kalau digini nih anginnya masuk nih. Dalam hidupnya, Edwin punya sahabat bernama Jody yang juga sering muncul bersama dalam acara-acara hiburan. Kedua orang ini punya tabiat yang sama, yakni kalau bicara suka berteriak-teriak. Tapi kalau mereka bertengkar, susah mendamaikannya. Hanya saja tahu-tahu damai sendiri. Wah, gue ceritain nih soal ini Jod ya. Gue di kamar, di luar kota. Ternyata beda prinsip. Dia menginginkan AC yang dingin banget. Sedangkan gue habis acara AC ini kan kena hujan, apa basah. Gue pusing kedinginan. AC jadi gue sih sabar nih. Gue tunggu dia tidur, dia orangnya ngorok. Ngoroknya gitu jelek banget ngorok Jody. Terus habis itu gue matiin AC. Dia marah. Terus ya udah nyalain. Dia tidur lagi, gue matiin 3 kali tiba-tiba dia ngamuk. Lu besok lain kali luar kota nggak usah sekamar katanya. Dia kemas-kemas sekarang. Kenapa Jod? Enggak, gue nggak senang lu. Ngerjain gue lagi tidur katanya. Ngerjain dia lagi tidur, orang kasih dimatiin doang. Gue masuk kamar, cabut ya. Jod, Jod, gimana ngomong lu Jod, Jod, gue bilang gitu. Udah gue cuek kata gini. Dalam hati gue, syukur dia pergi. Nggak pakai AC gitu loh. Tapi dia yang ngalah. Gue nggak tahu yang baik siapa sebenarnya. Tapi ribut. Besok pulang naik pesawat beda. Beda dia pulang entah kapan gue nggak tahu. Ternyata dia delay. Sedangkan gue open. Gue datang ke airport, gue di luar. Pas masuk ke pesawat, gue lihat loh, kok ada Jody. Jody juga mungkin gue tahu dalam hatinya. Loh, kok ada Edwin? Ya kan? Udah, gue depan dia, duduk aja udah. Nggak ngobrol-ngobrol. Sampai di airport, sampai di Jakarta nggak ngobrol. Besok pagi nge-MC. Jadi gimana Jod, acara besok Jod? Udah acaranya begini, baik lagi nggak ada lagi. Jody itu gila orangnya, nggak tahu gue.
Junior adalah nama sebuah grup band yang spesialisasinya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Maklumlah vokalisnya adalah putra salah seorang anggota Kus Plus. Kini Junior telah bubar, tapi David masih jalan terus dengan lagu-lagu Kus Plus. Jadi kalau lagu Kus Plus nih satu Bila Kau Pulang, Kelelawar, Kujemu, sama Kolam Susu. Sedangkan 6 sisanya adalah lagu-lagu lain yang dimaksudkan untuk memberikan penegasan kepada masyarakat pendengar bahwa David tidak semata-mata mengekor atau memperoleh popularitas berkat Kus Plus. Tapi kelihatannya itu masih perlu waktu lama. Buktinya, untuk album terbaru ini David masih meletakkan lagu Kus Plus sebagai lagu jagoan. Sebetulnya bukan nggak bisa lepas, tapi, kayak gimana sih Mas Ian itu kan udah kayak, dia yang ceritanya dia yang melahirkan, warna musik saya, dia yang menciptakan warna musik saya gitu. Di mana ada yang bilang malah warnanya God Bless, Gong 2000 juga warnanya Niki, warnanya Iye katanya warnanya Niki juga, karena di situ ada Ian Antono gitu, walaupun saya menginginkan warna saya sendiri. Jadi sebetulnya bukan nggak bisa lepas dari Mas Ian, tapi ini karena beliau yang sudah menciptakan warna saya. Dengan Ian Antono di sampingnya, makin membuat Niki Astria tak ingin berhenti menyanyi. Padahal sebelum menikah dulu, ia pernah punya niat berhenti menyanyi. Maksudnya dari dulu juga misalnya, saya mau berhenti nyanyi setelah married, dulu saya pernah bilang begitu. Saya bilang sama suami saya mau berhenti, saya mau total jadi ibu rumah tangga, saya capek, udah kelamaan gitu. Saya pengen ada kehidupan yang baru. Suami saya bilang, saya nggak akan melarang kamu, dia cuma bilang begitu. Saya nggak akan melarang kamu, jadi kamu jangan anggap bahwa saya melarang kamu setelah menikah. Maka menyanyilah Niki Astria sampai sekarang. Berikut ini pemirsa simaklah kabar yang baru saja selesai disunting editor kami. Tiap malam keluyuran seperti wanita jalan. Tahu? Apa sih yang kurang dari rumah ini? Apa kurangnya mama dan papa? Semua yang kamu minta, papa beli kan? Aku ini calon suamimu. Jadi aku berhak kamu, men. Apa yang kamu lakukan? Dan dengan siapa kamu jalan? Itu tadi adalah sebagian peserta yang mengikuti lomba akting sinetron yang diselenggarakan hari Minggu lalu di Cafe Jimbani. Cukup banyak peminatnya. Sebagai juri antara lain Vini Alfionita dan aktris senior Nungki Kusumastuti. Kok ternyata juga saya lihat masih banyak juga yang separuh-separuh ya Vin ya. Maksudnya nggak terlalu Belum mereka sepenuh. masih mencoba-coba aja. Iya Bang, masih gitu. mencoba-coba aja dan kemampuannya memang masih awal sekali ya. Begitulah penilaian Nungki terhadap peserta lomba akting sinetron ini. Tapi biasanya memang begitu ciri lomba akting yang terbuka untuk umum. Dari sekian banyak peserta, paling hanya 1-2 yang terlihat mempunyai prospek. Ya pertama memang harus punya bakat ya. Terus di samping bakat motivasi dia sendiri harus kuat. Karena dia punya bakat motivasinya nggak bagus nggak akan bisa jadi. Setelah dia punya bakat motivasi kemudian dia harus melatih diri untuk bisa menjadi yang baik. Skill itu penting soalnya kalau nggak akan jadi apa-apa. Pemirsa, pada acara ini juga dilombakan kategori model iklan. Contoh pesertanya adalah seperti ini. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan iklan Oreo. Aku punya cara yang asik makan Oreo. Mau tahu nggak? Gini, diputar, dijilat, terus celupin. Apakah peserta ini layak menjadi bintang iklan? Terserah pendapat Anda. Selain itu, pada kesempatan ini juga ada lomba Pragawati. Juri dari lomba model iklan dan Pragawati ini adalah artis Eksanti dan Henry Hendarto. Menurut Henry sama Eksa gitu ya, kira-kira gimana sih adik-adik kita ini? Mereka semuanya, boleh coba liatin dulu ke kamera. Wah seksi men, oh gitu loh. Gimana? Mereka berbakat atau kira-kira banyak yang memenuhi syarat atau bagaimana? Mereka kelihatannya cukup banyak yang berbakat ya dan berani gitu sekarang dibandingin yang kemarin lebih berani gitu sekarang. Hanya sayang, tidak ada orang dari biro iklan atau rumah produksi yang menyaksikan lomba ini.
Sebab justru merekalah yang sebetulnya bisa menentukan apakah peserta lomba ini bisa diorbitkan atau tidak. Ya mungkin kayaknya adik-adikku bilang kalau ada yang pemenangnya, juaranya mungkin mereka, "Aduh, udah menang nih gue, tapi kok gue nggak dipanggil-panggil ya?" gitu misalnya. Itu, makanya kita menghimbau gitu kalau bisa panitianya lebih, mencari solusinya gitu untuk menyalurkan mereka.